Selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kedua. Untuk hari ini pertemuan yang ketiga, ya, berkaitan dengan pembahasan atau topik kita yang ketiga itu tentang penggabungan usaha. Ya, pertama kita akan melihat terlebih dahulu apa sih definisi daripada penggabungan usaha. Ya, penggabungan usaha adalah menyatukan dua atau lebih badan usaha menjadi satu kesatuan entitas ekonomi yang memiliki kapasitas lebih besar. Ya, kapasitas lebih besar dari sebelumnya untuk menjalankan kegiatan usaha. Ya, jadi ceritanya kita ingin melakukan penggabungan, ya. Penggabungan dua usaha, kemudian kita ingin menjadikan dua atau lebih usaha dan kita ingin menjadikan satu entitas ekonomi yang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar ya untuk menjalankan kegiatan usaha, ya. Kemarin saya kasih contoh bahwa ketika kita bicara merger, ya, atau akuisisi atau konsolidasi, ya sebenarnya itu adalah bentuk usaha yang mana dimiliki oleh para konglomerat sehingga mereka mendirikan sebuah usaha yang lebih besar lagi, ya. Jadi ibaratnya karena mereka memiliki, ya, bisa dikatakan mimpi yang besar, ya, saya kalau punya perusahaan yang sekarang ini memang udah besar, tapi saya mau punya lebih besar lagi. Akhirnya dia mencaplok dua atau lebih perusahaan dan dari sana dia menjadikan satu perusahaan yang jauh lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, penggabungan usaha dapat dilakukan dalam banyak bentuk yang berbeda. Ya, penggabungan kesatuan-kesatuan usaha ini seringkali dicapai melalui penyatuan yang bermacam-macam. Ya, perusahaan menjadi unit-unit tunggal yang lebih besar. Ya, biasanya penyatuan perusahaan ini lebih mengarah kepada apa atau lebih mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang memang banyak segmen. Bisa jadi dia bukan cuma bergerak di bidang packaging saja, tapi ternyata dia merambah lagi, ya. Oh, saya mau bikin lagi ada jasa juga. Saya juga mau menjual lagi, ada trading, menjual barang-barang dagangan. Lalu dia selain barang dagangan, dia juga eh, mulai lagi merambah kepada food and beverage, makanan dan minuman. Jadi merambah berbagai usaha dengan berbagai segmen dan nantinya menjadi unit-unit tunggal yang jauh lebih besar. Nah, ada beberapa macam tujuan dilakukannya penggabungan badan usaha. Di antaranya yang pertama, itu dapat meningkatkan struktur modal untuk pengembangan perusahaan. Ya, ketimbang harus mengadakan pinjaman dari pihak-pihak tertentu yang nantinya berakibat memperbesar beban perusahaan oleh karena beban bunga pinjaman. Ya, bila kita lihat berkaitan dengan hal ini tentu opsional, ya. Saya daripada saya minjem uang ke bank atau pinjam ke kreditor tertentu, mendingan saya ngambil perusahaan lain lagi, gedein usaha ini, tambah lagi dengan perusahaan kecil yang memang kurang lebih core bisnisnya sama, ya, dengan perusahaan yang sedang dikelola, supaya meningkatkan struktur modal dalam rangka untuk melakukan pengembangan perusahaan. Ya, jadi dia lebih memilih untuk mengambil beberapa perusahaan lalu dia bentuk lagi jadi satu perusahaan besar daripada dia pinjam uang ke bank lalu tambah lagi ada bunganya, ya kan, masih bayar pokok tambah lagi bunga. Mendingan opsional pilih yang pertama, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperluas pangsa pasar atau market share yang pada akhirnya memungkinkan peningkatan volume penjualan produk-produk perusahaan. Ya, jadi pangsa pasarnya pun semakin luas sehingga bisa memungkinkan volume penjualan produk-produk perusahaan. Kalau dia ibaratnya kalau bisa dikatakan merger atau melakukan akuisisi dengan perusahaan yang berbeda areanya dengan dia,
Dia mau, saya juga memilih untuk membeli perusahaan yang ada di Kalimantan atau di Sulawesi. Ya, jadi ibaratnya nanti dia ambil perusahaan tersebut dan dijadikan sebagai cabangnya dia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi kalau misalnya ada permintaan barang atau produk di Pulau Jawa sudah bisa di handle ya oleh perusahaan yang ada di Jawa. Lalu kalau yang di Sulawesi atau Kalimantan bisa dihandle oleh perusahaan-perusahaan yang memang tersebar ada di sana. Ya karena sudah dibeli sahamnya dan memilih untuk menjadi satu usaha yang lebih besar lagi. Yaitu salah satu cara supaya meningkatkan usaha atau mengembangkan perusahaan. Jadi ekspansi itu tidak semata-mata perusahaan baru lalu mendirikan lagi perusahaan-perusahaan cabang ya. Perusahaan cabang mulai lagi dari kecil dari mereka. Ada kalanya mereka membeli perusahaan yang memang sudah eksis ya, udah lama berdiri dan mereka juga kurang lebih sudah lama main di situ atau main bidang tertentu dan akhirnya dipilih untuk dibeli dan supaya tetap menjalankan produksi. Dan setiap permintaan-permintaan atau permintaan produk atau permintaan jasa di daerah tersebut bisa dihandle sama perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jadi, pangsa pasarnya pun semakin luas. Kalau bisa, perusahaan-perusahaan itu tersebar, Pak, di seluruh Indonesia. Dari Sumatera ada, dia beli juga. Di Jawa, bukan hanya di Jawa Tengah saja, ada di Jawa Barat, ada di Jawa Timur. Ya, bahkan merambah sampai ke Bali, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya memenuhi seluruh keinginan daripada masyarakat. Dan mereka bisa menyediakan produk sesuai apa yang diinginkan oleh customer. Ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan kemampuan teknologi ke dalam sistem teknologi badan usaha yang masih lemah. Ya, di sini tentunya kita mengintegrasikan kemampuan teknologi. Bisa jadi perusahaan yang dibeli oleh perusahaan besar ini, ya, ceritanya ada satu perusahaan besar yang memang dia berencana untuk membeli beberapa perusahaan kecil yang dirasa sudah hampir bankrupt, tapi dia berusaha ingin menguasai ya perusahaan-perusahaan tersebut, dia beli sahamnya dan diubah kepemilikannya secara keseluruhan. Kemudian dia memasukkan unsur-unsur teknologi di dalam perusahaan tersebut. Ya, karena bisa jadi perusahaan-perusahaan kecil itu belum terlalu banyak mengadopsi teknologi informasi. Ya, mereka masih banyak manual. Di dalam internal perusahaannya masih secara manual, bikin report masih manual by Excel, belum ada sistem, SOP-nya juga nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan itu harus zaman sekarang ya udah dalam kondisi modernitas seperti ini, tahun 2021 ya kita manfaatkan teknologi informasi. Kan tujuannya teknologi informasi itu dibuat buat apa? Untuk memudahkan pekerjaan kita kan. Jadinya dengan mengadopsi teknologi yang tinggi atau teknologi yang canggih ke perusahaan-perusahaan kecil itu nantinya akan berubah ya. Merubah supaya omsetnya menjadi lebih baik atau lebih meningkat lagi. Seperti itu. Nah, kemudian mengintegrasikan kemampuan teknologi ke dalam sistem teknologi badan usaha yang masih lemah. Tadi sudah memperkecil resiko yang ada pada lini salah satu produk perusahaan oleh karena telah terjadinya penggabungan beberapa badan usaha yang memiliki jenis produk yang berbeda-beda atau konglomerasi. Ya, jadi kalau terjadinya penggabungan usaha, menggabungkan beberapa badan usaha tersebut kan kadang orang juga aware ya, dia juga merasa, aduh gua ada ketakutan. Ketakutannya apa Pak? Ketakutannya adalah begitu dia mau menggabungkan, tiba-tiba pasti ada salah satu lini produk yang kalah, mau nggak mau dia kalah di pasaran. Tapi ternyata bisa di backup loh sama produk-produk yang lain. Ya ternyata dari produk-produk lain tuh ada yang
bisa memenuhi, oh ternyata kalau dari sini memang dia akhirnya belum ready sih Pak dia pada saat dilakukan penggabungan beberapa usaha yang produk yang ini akhirnya dia kalah di pasaran, kemudian mereka pun belum siap dan akhirnya bisa digantikan oleh produk-produk lain yang potensial. Ya, jadi saling melengkapi. Ya, kalau bisa dikatakan dengan adanya penggabungan beberapa usaha kan produk-produk itu saling melengkapi. Yang satu mungkin dari sisi makanannya lemah, tapi ternyata dari sisi minuman ringannya itu ternyata bisa di cover. Ya, ibaratnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu sebenarnya kelebihan ya kalau misalnya bisa dikatakan kalau perusahaan banyak segmen ya jenis produknya yang berbeda-beda membuat apa membuat satu sama lain itu bisa melengkapi dan akhirnya si pengusahanya tidak perlu khawatir bahwa dia pasti ntar gue bakal rugi nih gini enggak tenang ya karena sudah bisa dikatakan dia ini ya sebagai perintis lah, sebagai pionir karena produk-produknya udah banyak dan masyarakat pun sudah sangat mengenal. Mereka nggak pakai iklan pun ya, iklannya nggak dipakai, tapi mereka tetap bisa jalan-jalan aja tuh Pak, nggak ada masalah. Ya seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan. Yang kelima ya, macam tujuan dilakukannya penggabungan badan usaha dapat mencegah terjadinya pengambil alihan perusahaan-perusahaan yang lemah oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kuat dan berskala besar. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang lemah, ya langsung diambil alih aja kan, supaya sebenarnya kebantu sih. Tapi dengan catatan, ya udahlah lu jual aja lah. Ya dijual, nanti gua ambil alih. Ini kan lumayan dia dapat keuntungan dari penjualan perusahaan tersebut. Ya, supaya perusahaan-perusahaan ini yang tadi udah hampir melemah, mulai lagi dibangkitkan. Ya, yang dia udah nggak bisa survive, udah mau almost bankrupt ya, bisa lagi mulai perlahan demi perlahan akhirnya bisa bangkit kembali. Ya seperti itu. Nah selanjutnya yang keenam, melalui penggabungan badan usaha, perusahaan yang baru terbentuk diharapkan dapat lebih maju. Ya kalau penggabungan badan usaha, perusahaan baru ini diharapkan dapat lebih maju dan berkembang oleh karena menyatunya kemampuan, bakat, dan keterampilan manajemen dalam mengelola perusahaannya. Enggak. Kalau banyak pihak yang ikut terlibat di dalam kan, kira bisa mengumpulkan para pakar, para ahli yang memang benar-benar berkompeten kan di bidangnya. Apalagi kalau pengusaha-pengusaha ini dijadikan satu. Tadi ya, jadi pemikir sebagai seorang pengusaha itu akan semakin baik ya untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan secara menyeluruh ya dengan penggabungan badan usaha tersebut. Sehingga nanti akan jauh lebih maju dan juga akan jauh lebih berkembang. Selanjutnya yang ketujuh, penggabungan badan usaha dapat memberikan manfaat bagi badan usaha yang memiliki pajak terutang ya. Jadi daripada masing-masing perusahaan bayar pajak badan sendiri, ya mendingan dijadiin satu ya sekaligus. Jadi mereka lebih mudah lagi untuk melakukan tax planning atau perencanaan pajak secara sekaligus kan. Nggak perlu khawatir. Kalau misalnya dia punya ada beberapa perusahaan, mana perusahaannya juga udah mau padam gitu kan ya, lebih baik dijadiin satu aja biar satu yang utuh yang besar, lalu kita lebih fokus kepada satu perusahaan ini dalam melakukan pembayaran, penghitungan pembayaran maupun pelaporan pajak. Nah, seperti itu. Nah, kemarin di pertemuan kedua saya sudah menjelaskan juga ya berkaitan dengan bentuk penggabungan entitas bisnis itu terdiri dari 3 bentuk, yaitu peleburan atau merger, kemudian ada akuisisi atau acquisition, dan juga konsolidasi atau consolidation yang diuraikan sebagai berikut. Ya kemarin sudah dijelaskan juga ya kepada teman-teman bahwa definisi daripada merger, kemudian definisi daripada akuisisi dan juga konsolidasi. Ya, peleburan terjadi apabila suatu perusahaan mengambil alih perusahaan yang lain.
yaitu adalah merger atau peleburan, di mana perusahaan yang diambil alih tersebut dibubarkan, sedangkan perusahaan yang mengambil alih tetap eksis, sebagaimana adanya sebelum terjadi peleburan. Nah, begitu pula halnya tentang pembukuan perusahaan yang mengambil alih tersebut tetap menggunakan pembukuan lamanya tanpa harus membuat pembukuan yang baru. Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, perusahaan yang mengambil alih ini tetap menggunakan pembukuan yang lama. Jadi dia nggak perlu lagi membuat pembukuan yang baru. Itu peleburan atau merger. Nah, peleburan terjadi dengan perolehan langsung harta benda satu atau beberapa perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan yang mengambil alih harta benda perusahaan lain tetap mempertahankan identitasnya dan meneruskan operasinya sebagai kesatuan usaha yang lebih besar. Ya, perusahaan yang harta bendanya diambil alih, dibubarkan, dan harus melepaskan identitasnya. Ya, jadi perusahaan yang harta bendanya ini diambil alih, nantinya akan dibubarkan dan harus melepaskan identitasnya. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang lama, karena sudah diambil alih oleh perusahaan yang besar, satu yang besar ini. Dia akan, ibaratnya kalau bisa dikatakan yang eh, karena dia kepemilikan saham pasti jauh lebih besar, maka dia ingin menguasai, ya, dia ingin menguasai dan mendirikan satu usaha baru. Tapi dengan catatan masih menggunakan pembukuan yang lama, memakai atau menggunakan pembukuan yang lama. Seperti itu. Nah, biasanya perusahaan yang mengambil alih semua aktiva dan menanggung semua kewajiban perusahaan yang diserap. Nah, jadi nanti perusahaan yang besar ini, dia yang mengambil alih, dia ambil semua tuh aktivanya. Lalu dia menanggung juga setiap utang-utang atau kewajiban-kewajiban yang menjadi, eh, jadi nanti dia akan menanggung setiap utang-utang yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk mengambil alih, ya. Jadi perusahaan yang mengambil alih membayar perolehan ini perkas dengan surat-surat berharga perusahaan yang memperoleh keduanya. Dan pembayaran seperti ini dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan yang akan dibayar. Jadi nantinya tetap harus dibayarkan ya kepada para pemegang saham atau investor perusahaan yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum peleburan dapat dilakukan, persetujuan yang diusulkan harus disetujui oleh dewan direktur masing-masing perusahaan. Ya, harus dapat tujuan dulu. Kita belum dapat persetujuan, tiba-tiba udah main meleburkan, nggak mau ya orangnya. Harus sudah disetujui memang, wah kayaknya dengan kondisi yang demikian kayak udah nggak memungkinkan lagi nih kalau perusahaan tetap dijalankan. Lebih baik biar diambil alih aja lah sama perusahaan yang memang berniat untuk mengambil alih. Ya, jadi dikasih kesempatan. Seperti itu. Kemudian pada saat melakukan pencatatan, ya, dalam mencatat peleburan pada buku perusahaan yang diserap, perkiraan nominal disesuaikan dan ditutup sehingga laba sampai tanggal peleburan dapat ditetapkan dan dipindahkan ke perkiraan laba yang ditahan. Jadi kita bawa laba yang ditahan. Nah, perkiraan harta benda harus disesuaikan dengan nilai yang ditentukan menurut persetujuan peleburan. Dan perkiraan aktiva dan kewajiban ditutup dan perkiraan pihak yang diserahi di debit untuk klaim yang timbul dari penyerahan aktiva bersih. Nah, dalam buku perusahaan yang memperoleh perkiraan aktiva di debit sebesar nilai aktiva yang diambil alih. Nah, perkiraan kewajiban dikredit sebesar kewajiban yang ditanggung. Dan perkiraan pihak yang menyertakan dikredit sebesar jumlah bersih yang terletak. Dan pembayaran untuk aktiva bersih yang diperoleh kemudian dapat dicatat dan perkiraan pihak yang menyerahkan ditutup. Nah, jadi demikian ya. Kalau misalnya kita lihat, oh ternyata perkiraan aktivanya di debit
sebesar nilai aktiva yang diambil alih. Lalu perkiraan kewajibannya dikredit sebagai kewajiban yang ditanggung, dan perkiraan pihak yang menyertakan dikredit sebesar jumlah bersih yang terutang. Ya, seperti itu. Nah, apabila pembayaran melebihi nilai taksir aktiva yang diperoleh, maka kelebihan ini dipandang oleh perusahaan yang memperoleh sebagai pembayaran goodwill. Ya, kalau nilai taksir aktiva yang diperolehnya itu karena pembayarannya melebihi nilai taksir aktiva yang diperoleh, maka dari itu kelebihannya itu dipandang oleh perusahaan yang memperoleh sebagai pembayaran goodwill. Ya, kiranya alasan untuk pembayaran dalam jumlah yang lebih tinggi daripada nilai aktiva bersih ini membuktikan keunggulan dalam kemampuan memperoleh laba dari perusahaan yang diserap. Ya, jadi kita bisa lihat ya, oh ternyata alasan untuk pembayaran dalam jumlah yang lebih tinggi ini daripada nilai aktiva bersih ini membuktikan keunggulan dalam kemampuan memperoleh laba dari perusahaan yang diserap. Kemudian acquisition atau akuisisi ya, di mana akuisisi itu terjadi apabila suatu perusahaan menjadi pemilik saham prioritas yang pada umumnya di atas 50% dari total kepemilikan saham terhadap perusahaan lain, sehingga menjadi pemegang kendali utama operasional perusahaan yang diambil alih tersebut tanpa membubarkannya. Nah, pembukuan bagi perusahaan yang saling berafiliasi sebagai perusahaan induk dan perusahaan anak tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan, ya, operasional usaha. Jadi kalau bisa dikatakan ya beda ya kalau di merger atau peleburan kita benar-benar harus menutup yang lama, tapi tetap menggunakan pembukuan yang lama tanpa harus membuat pembukuan baru. Kalau di akuisisi dia tuh benar nggak menutup perusahaan yang lama, dia nggak membubarkan. Cuman si yang pemilik saham prioritas yang di atas 50% ini dia sebagai pemegang kendali. Perusahaan-perusahaan yang dia kendalikan itu yang sahamnya di bawah jauh lebih kecil, nanti dia yang akan mengikuti apa yang diinginkan oleh si pemegang kendali tersebut. Ya, jadi kita tidak membubarkan perusahaan yang lama sama sekali, tidak. Atau perusahaan yang diakuisisi dengan si pengendali tersebut. Tetap menjalankan kegiatan usahanya. Dan masing-masing sebagai entitas bisnis yang terpisah dengan tetap menggunakan perusahaan yang lama dari masing-masing perusahaan sebelum terjadinya akuisisi. Ya, wah berarti Pak kalau bisa dikatakan nantinya dia cuma membeli aja tapi tetap jalan seperti biasa, ya enggak? Kalau misalnya dikasih contoh awal dari tadi saya kasih contoh di awal perkuliahan tadi, untuk perusahaannya ternyata ada tersebar Pak, ada di Kalimantan, Sulawesi, ada di Bali juga. Dibeli ya, diakuisisi. Tapi kalau diakuisisi berarti tidak menutup perusahaan-perusahaan tersebut yang sudah dibeli. Dia tetap menjalankan usahanya. Tapi dengan catatan sudah jadi milik si perusahaan pengendali. Ya, seperti itu. Nah, walaupun perusahaan anak melakukan kegiatan operasional usahanya, ya, sebagai entitas bisnis yang terpisah dari perusahaan induk, akan tetapi pada kenyataannya, ya, akan tetapi kenyataannya dalam laporan keuangan konsolidasi tetap menjadi satu kesatuan badan usaha dengan perusahaan induk di mana pemegang kendali operasional perusahaan anak berada di bawah manajemen perusahaan induk. Ya, jadi si anak itu tetap harus melaporkan kepada induk, ya kan? Si anak harus melaporkan kepada induk dan induk pun akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi demikian. Nah, kemudian
Laporan keuangan konsolidasi pada umumnya ditunjukkan pada investor perusahaan induk dan juga pada pihak-pihak lain yang berkompeten dalam hal itu, termasuk pemegang saham minoritas. Jadi jangan mentang-mentang yang pemilik sahamnya di bawah 50%, cuma 25% atau 15%, terus dia nggak dikasih tahu. Tetap kita harus sounding ya. Ini loh, ternyata sudah sampai seperti ini laporan keuangan konsolidasi yang kita yang sudah dibuat. Ya, lalu pihak-pihak yang berkompeten, contohnya ada komisaris, lalu berkaitan dengan manajer-manajer. Manajer kan juga yang justru manajer accounting finance lah yang menggenerate laporan keuangan konsolidasi tersebut kan. Dan harus di-share kepada manajer-manajer yang ada di perusahaan-perusahaan dengan saham minoritas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Setelah ada merger atau peleburan, kedua ada akuisisi, nah, yang ketiga adalah konsolidasi. Dan konsolidasi ini terjadi apabila beberapa badan usaha menggabungkan diri untuk membentuk badan usaha yang baru dan badan usaha yang lama dibubarkan. Ya, jadi kurang lebih konsolidasi dan juga merger atau peleburan sama ya. Yang harus dibubarkan. Kalau di mergernya sendiri atau peleburan dibubarkan tapi tetap menggunakan pembukuan yang lama. It's okay, nggak ada masalah. Lalu bagaimana kalau dikonsolidasi? Kalau memang badan usaha yang lamanya dibubarkan. Nah, bentuk badan usaha konsolidasi ini perlu diadakan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva dari perusahaan-perusahaan yang tergabung atau yang bergabung tersebut oleh pihak-pihak yang menyatukan kepentingan agar disepakati dan diperoleh nilai wajar sebelum adanya persetujuan konsolidasi oleh para pemilik, sehingga mempermudah penyiapan laporan keuangan khususnya neraca perusahaan yang baru. Ya, jadi untuk melakukan penilaian terhadap aktiva-aktiva, penilaian kembali terhadap aktiva itu akan ditunjuk oleh badan yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan revaluasi aktiva tetap khususnya ya, supaya kita bisa tahu, oh ternyata dia nilai aktivanya sekarang sudah sekian loh, untuk mesinnya sekian, kendaraannya sekian, dan seterusnya. Dan kita bisa menyepakati berapakah nilai wajar berkaitan dengan aktiva yang sudah dinilai kembali tersebut. Ya, tapi tentunya harus ada persetujuan dulu dari perusahaan konsolidasi oleh para pemilik, sehingga mempermudah penyiapan laporan keuangan khususnya neraca perusahaan yang baru setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap tadi ya. Nah, contohnya para pemilik dan pengelola PT Maju Tbk dengan PT Numana. Tbk bersepakat untuk menggabungkan diri dalam satu kesatuan entitas bisnis yang baru dengan nama PT Maena. Ya, jadi ada pemilik dan pengelola PT Maju, PT Numana. Mereka bersepakat untuk menggabungkan diri menjadi PT Maena. Nah, karakteristik penggabungan usaha dapat dibedakan. Ya, untuk karakteristik penggabungan usaha ini dapat dibedakan atas penggabungan secara horizontal. Ya, horizontal integration adalah penggabungan badan-badan usaha yang sejenis dan memiliki pangsa pasar yang sama. Contohnya perusahaan penghasil obat-obatan di salah satu daerah menggabungkan diri. Ya, jadi perusahaan farmasi, beberapa perusahaan farmasi karena memang dia berada pada lingkup geografis yang sama, area yang sama, dan akhirnya mereka sepakat untuk menggabungkan diri, yaitu horizontal integration. Lalu karakteristik penggabungan usaha yang kedua, yaitu penggabungan secara vertikal. Vertical integration adalah penggabungan badan-badan usaha yang pada dasarnya memiliki kegiatan operasional dan pangsa pasar yang berbeda, namun badan-badan usaha tersebut saling membutuhkan. Ya, beda nih pangsa pasarnya, berarti barangnya, produk, atau jasa yang dihasilkannya pun berbeda, yaitu penggabungan secara vertikal atau vertically integration. And then, yang ketiga, penggabungan secara konglomerasi atau disebut juga dengan diversifikasi produk.
yaitu penggabungan badan-badan usaha yang memiliki produk berbeda, kegiatan operasional berbeda, dan juga pangsa pasar yang berbeda. Ya, jadi banyak segmen yang tadi saya bilang, oh ternyata apa? Karena ini secara konglomerasi dia bukan hanya menghasilkan produk-produk tertentu, tapi banyak banget produknya, tambah lagi bukan cuma produk Pak, tapi dia juga memberikan jasa. Ya, akhirnya akan memiliki kegiatan operasional yang kurang lebih bisa dikatakan majemuk ya, bermacam-macam. Pangsa pasarnya aja majemuk, berbeda-beda kan. Ya, jadi customer yang dituju pun berbeda-beda karena kebetulan memang banyak produk, item barang yang dijual itu cukup banyak. Ya, itu sudah kita bahas merger akuisisi maupun konsolidasi. Lalu kita lanjut dengan metode akuntansi penggabungan usaha. Ya, penggabungan usaha yang dipandang sebagai penyatuan kepentingan atau pembelian. Nah, penggabungan usaha berarti penyatuan aktiva dari dua perusahaan atau lebih di bawah pemilikan dan pengendalian tunggal. Ya, jadi pemilikan dan pengendaliannya menjadi tunggal. Dan penggabungan menyangkut perubahan dalam pemilikan semula seperti apabila perusahaan yang satu dijual ya kepada perusahaan yang lain. Akan tetapi dalam beberapa hal lain, dalam beberapa hal lain penggabungan tidak menimbulkan perubahan dalam pemilikan semula. Ya, penggabungan yang menyangkut eliminasi bagian yang penting dari pemilikan semula disebut sebagai penggabungan dengan pembelian. Ya, jadi penggabungan ini menyangkut penghapusan atau eliminasi bagian yang penting dari pemilikan semula. Yang awalnya itu mau nggak mau harus dieliminasi, eliminir. Sedangkan penggabungan usaha yang menyangkut kelanjutan semua bagian penting dari pemilikan semula disebut penggabungan dengan penyatuan kepentingan atau pooling of interest ya. Hal ini pun sudah kita bahas ya kemarin ya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan bahwa yang sekarang diterima itu adalah metode yang ini nih, pembelian atau purchase. Nah, ini lebih dijabarkan lagi, lebih jelas. Yang kepentingan atau penyatuan kepentingan ini menurut SAK yang kita baca International Accounting Standard kemarin, IAS 22, itu juga menyampaikan bahwa penyatuan kepentingan itu sudah tidak diberlakukan kembali ya. Karena kan kita membahas tentang metode akuntansi dalam penggabungan usaha tersebut. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi agar digolongkan sebagai penyatuan kepentingan dirancang untuk menjamin agar penggabungan tersebut pada hakikatnya mencerminkan penggabungan kepentingan dan kontinuitas pemilikan yang terkandung dalam konsep tersebut. Nah, persyaratan-persyaratan ini yang digodok oleh APB, yaitu Accounting Principles Board. Ya, dikategorikan sebagai berikut. Ya, bila kita lihat persyaratan-persyaratannya apa aja Pak? Requirement-nya apa Pak yang sudah digodok oleh Accounting Principle Board? Pertama adalah atribut perusahaan-perusahaan yang bergabung. Ya, di mana masing-masing perusahaan yang bergabung bersifat otonom. Jadi dia bisa mengambil keputusan sendiri atau melakukan segala sesuatu tanpa harus bertanya lagi kepada pusat gitu ya, atau si pemegang saham pengendali. Dan bukan perusahaan anak atau divisi perusahaan lain dalam 2 tahun sebelum rencana penggabungan diprakarsai. Jadi masing-masing perusahaan ini tentunya akan bersifat otonom. Lalu masih dalam penjelasan atribut perusahaan-perusahaan yang bergabung, perusahaan-perusahaan yang tergabung adalah independen satu sama lain ya. Dia harus independen karena yang namanya juga otonom berarti nggak ada intervensi kan, nggak ada intervensi dari perusahaan yang lain,
Atau sama-sama lah kita kan brother sister company, ya urusan lu gua gitu kan ibaratnya kan. Walaupun kita sama-sama anak perusahaan, tapi kebetulan segmen kita beda ya, atau usaha yang kita produk yang kita jual pun berbeda, maka dari itu kita nggak bakal barengan ya. Kita sama-sama memang brother sister company atau sama-sama anak perusahaan, tapi kita independen satu dengan yang lain. Ya. Lalu yang kedua, cara menggabungkan kepentingan-kepentingan. Ya, penggabungan terlaksana dalam satu transaksi tunggal atau diselesaikan menurut rencana khusus di dalam 1 tahun setelah rencana tersebut diprakarsai. Nah, kemudian nantinya tuh kalau bisa dikatakan akan dimasukkan dalam satu transaksi tunggal. Nah, salah satu menawarkan dan menerbitkan saham biasa saja dengan hak yang identik dengan mayoritas saham biasa. Berhak suara yang sedang beredar sebagai pengganti untuk hampir semua saham biasa berhak suara dari perusahaan lainnya setelah tanggal neraca penggabungan tercapai. Ya, jadi kan sebenarnya kan kalau saham kan bisa saham biasa atau saham istimewa. Tapi salah satu itu diperkenankan untuk menawarkan dan menerbitkan saham biasa. Ya. Tapi ternyata saham biasa ini dengan hak yang identik dengan mayoritas saham biasa, berhak suara yang sedang beredar sebagai pengganti untuk hampir semua saham biasa. Ya, seperti itu. Kemudian setiap perusahaan yang tergabung memperoleh kembali saham-saham yang serupa. Ya, setiap perusahaan yang tergabung memperoleh kembali saham-saham yang berupa saham biasa berhak suara yang tidak boleh digunakan untuk penggabungan usaha dan tidak ada perusahaan yang memperoleh jumlah saham di atas normal antara tanggal pemrakarsa dan pelaksanaan rencana penggabungan. Ya, jadi sudah disepakati nih jumlah sahamnya itu nggak boleh di atas jumlah saham normal. Ya, kemudian rasio kepentingan di antara para pemegang saham biasa pada perusahaan yang digabungkan dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham bersangkutan. Dan pemegang saham tidak boleh dilarang atau dibatasi untuk menggunakan hak tersebut dalam suatu periode. Ya, tentunya teman-teman bisa melihat bahwa adanya rasio kepentingan juga yang si pemegang saham pengendali sama pemegang saham biasa. Ya, dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham bersangkutan. Dan lebih-lebih lagi pemegang saham tidak boleh dilarang atau dibatasi untuk menggunakan hak tersebut dalam satu periode. Ya, tidak boleh dilarang. Nah, kemudian yang ketiga ya, untuk persyaratan-persyaratan yang digodok oleh Accounting Principle Board (APB) dikategorikan yang ketiga tidak ada transaksi direncanakan. Ya, perusahaan-perusahaan yang digabungkan secara langsung atau tidak langsung tidak setuju untuk menarik atau membeli kembali semua atau sebagian saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penggabungan. Ya, kemudian perusahaan yang digabungkan tidak mengadakan kerjasama keuangan lainnya agar memberi keuntungan kepada pemegang saham terdahulu dari satu perusahaan yang bergabung, seperti peminjaman-pinjaman dengan saham yang diterbitkan pada penggabungan, yang ada pada kenyataannya meniadakan pertukaran surat hak kepemilikan. Ya, jadi begini ya teman-teman ya, perusahaan yang digabungkan ini dia nggak boleh ada janjian dulu nih sama bank atau kreditor lainnya atau financing atau lembaga finance supaya apa? Memberi keuntungan kepada pemegang saham yang terdahulu. Ya namanya juga kita mau gabungkan usahanya, artinya dia harus ngedapetin keuntungan dia dulu kan.
Maka dari itu seperti penjaminan pinjaman dengan saham yang diterbitkan pada penggabungan. Itu ya bagus ya. Yang nanti pada kenyataannya meniadakan pertukaran surat hak kepemilikan. Kemudian yang berikut, perusahaan yang digabungkan tidak bermaksud atau berencana untuk melepaskan atau menjual sebagian besar dari aktiva perusahaan yang tergabung dalam 2 tahun setelah penggabungan selain dari pelepasan biasa untuk perusahaan yang sebelumnya terpisah. Dan juga tidak bermaksud untuk mengeliminasi fasilitas duplikat yang sama bentuk dan fungsinya atau kapasitas berlebih. Ya, jadinya nanti ya, perusahaan yang digabungkan itu tidak bermaksud atau berencana untuk melepaskan atau menjual sebagian besar dari aktiva perusahaan yang bergabung dalam 2 tahun setelah penggabungan selain dari pelepasan biasa untuk perusahaan yang sebelumnya terpisah, dan juga tidak bermaksud untuk mengeliminasi fasilitas duplikat yang sama bentuk dan fungsinya atau kapasitas berlebih. Kan kalau misalnya kita mengambil alih ya perusahaan yang kecil-kecil tadi, itu kan kita juga nggak punya niatan dong buat mengeliminasikan fasilitasnya sama Pak, kebetulan segmennya sama. Lalu bagaimana kita cari solusinya ya? Kita memang mengambil alih, ya udah berarti kita tinggal tanamkan kembali apa SOP yang ada di perusahaan pengendali ya, perusahaan saham pengendali, supaya perusahaan-perusahaan kecil yang diambil alih tersebut bukan mengeliminasi fasilitas-fasilitas yang sama, tapi justru ikut dikembangkan. Ya, itu harus ikut dikembangkan juga. Seperti itu. Nah, berikut ini hal-hal lain dalam akuntansi penggabungan usaha. Ya, kemarin kita sudah lihat ya, ada 2 metode akuntansi yang dapat digunakan dalam hal penggabungan badan-badan usaha, yaitu melalui metode penyatuan kepemilikan, pooling of interest method, dan metode pemberian atau purchase method sebagaimana diuraikan berikut. Yang mana kita kemarin sudah bahas bahwa pooling of interest method itu sudah tidak diperkenankan lagi, tapi menggunakan metode pembelian. Yang seperti itu ya. Nah, kita lihat ya di sini untuk metode penyatuan kepemilikan. Dalam metode penyatuan kepemilikan, penggabungan beberapa badan usaha menjadi satu kesatuan entitas bisnis yang baru tanpa harus meniadakan kepemilikan para pemilik lama pada perusahaan yang baru. Sehingga para pemilik lama pada umumnya tetap menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan yang baru didirikan. Ya, jadi metode ini ternyata dia tidak menutup perusahaan yang diambil alih ya. Menjadi satu kesatuan entitas yang baru, iya. Tapi dia tidak meniadakan kepemilikan para pemilik yang lama. Cuma ada satu pemilik tunggal sekarang. Pemegang saham yang jauh lebih besar. Sahamnya di atas 50%. Nah, penggunaan metode penyatuan kepemilikan dalam hal penggabungan beberapa badan usaha menjadi suatu perusahaan yang baru akan mencatat aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik sebesar nilai buku yang tertera dalam pembukuan perusahaan lama yang didasarkan oleh prinsip mempertahankan kesinambungan hak kepemilikan para pemilik perusahaan yang lama yang telah bergabung dalam perusahaan yang baru. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat definisi daripada modal saham atau capital stock perusahaan yang didirikan pada umumnya juga tetap sama nilainya dengan total nilai modal saham dari perusahaan-perusahaan lama yang telah bergabung. Ya, begitu pula sebaliknya dengan laba ditahan atau retained earning. Namun tidak tertutup kemungkinan nilai laba ditahan perusahaan yang bergabung tidak akan sama nilainya dengan perusahaan yang baru didirikan jika jumlah pembayaran atau jumlah lembar saham dengan nilai nominal tertentu diterbitkan oleh perusahaan yang mengambil alih untuk memperoleh modal saham perusahaan yang diambil alih tersebut.
melebihi nilai total modal di setor atau total paid in capital dari perusahaan yang diambil alih. Nah, kita lihat contoh dari sini ya. Berikut ini neraca PT Pintu dan PT Jendela sebelum dilakukan penggabungan usaha dalam bentuk peleburan atau merger sebagai berikut. Ya, teman-teman bisa lihat modal sahamnya, capital stock-nya. Ya, di situ untuk PT Pintu Tbk 100.000 US dollar, PT Jendela 70.000 US dollar. Kemudian ada additional paid in capital 30.000 untuk PT Pintu, Jendela 20.000. Dan total daripada total paid in capital kita masukkan capital stock ditambah dengan additional paid in capital yang sebesar 130.000. Untuk PT Jendelanya adalah 90.000 totalnya. Nah, laba ditahan atau retain earning-nya 20.000. Untuk jendelanya 10.000. Sehingga net asset and owner's equity-nya menjadi berapa? Total paid in capital ditambah dengan laba ditahan 20.000 untuk PT Pintu 150.000. Untuk jendela 90.000 ditambah dengan 10.000 menjadi 100.000. Ya, seperti itu. Itu sebelum dilakukan penggabungan usaha dalam bentuk peleburan merger sebagai berikut. Ya, kalau merger tadi bahwa kita masih menggunakan pembukuan yang lama ya, tapi mau tidak mau harus ditutup perusahaan yang lama ini. Nah, untuk penggabungan perusahaan dalam bentuk peleburan atau merger, nah diasumsikan bahwa PT Pintu dan Jendela telah mencapai mufakat untuk menggabungkan diri di mana Jendela akan dilebur ke dalam Pintu. Nah, Pintu merupakan perusahaan yang tetap beroperasi dan menerbitkan 7.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 dolar per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela Tbk. Ya, jadi perusahaan ini tetap beroperasi dan menerbitkan 7.000 lembar saham dengan nilai nominalnya adalah 10 dolar per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela. Nah, ayat jurnal bagi PT Pintu untuk mencatat nilai investasinya pada PT Jendela dalam bentuk peleburan yaitu sebagai berikut. Ya, jadi si PT Pintu ini mencatat nilai investasinya pada PT Jendela. Investment on PT Jendela 100.000. Ya. Investment on PT Jendela adalah 100.000. Kemudian capital stock-nya 10 dolar dikali dengan 7.000. Ya, karena apa? Menerbitkan 7.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 dolar per lembar. Totalnya 10 kali 7.000 adalah 70.000. Kemudian additional paid in capital-nya adalah 20.000. Tadi kita lihat di sini ya jendela ya. Jendela untuk additional paid in capital-nya adalah 20.000. Lalu untuk retain earning laba ditahannya adalah 10.000. Ya, sehingga totalnya investment on PT Jendelanya adalah 100.000. Jadi teman-teman kalau membuat jurnal ini ya, ayat jurnal bagi PT Pintu Tbk untuk mencatat nilai investasinya pada PT Jendela Tbk dalam bentuk lembaran, jangan bikin yang ini dulu, tapi bikinnya tuh yang bawah ini dulu nih. Oh ternyata ya Pak, jadi berdasarkan soal bahwa PT Pintu merupakan perusahaan yang tetap beroperasi dan dia juga menerbitkan 7.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 per lembar 10 dolar per lembar saham. Maka dari itu 7.000 dikali dengan 10 dapat 70.000 ya, itu capital stock-nya. Modal sahamnya. Kemudian additional paid in capital-nya tinggal kita tuangkan dari soal tadi ya, dari apa? Dari sebelum neraca sebelum dilakukan penggabungan, yaitu di sini 20.000 nih.
taruh di sini 20.000. Lalu laba ditahannya berapa Pak? Laba ditahannya kan si PT Jendelanya adalah 10.000. Nah, kita tinggal taruh di sini. Totalnya 70 ditambah 20 tambah 10 adalah 100.000. Sehingga investasi pada PT Jendela Tbk adalah 100.000 dolar. Nah, ayat jurnal bagi PT Pintu Tbk untuk mencatat perolehan PT Jendela Tbk melalui metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk peleburan ya. Metode kepemilikan ini yang tadi saya bilang bahwa memang sudah tidak diperkenankan ya kalau di menurut International Accounting Standard yang kemarin kita bahas pada pertemuan kedua. Semoga teman-teman masih mengingat ya. Tapi apakah perusahaan-perusahaan banyak kok yang masih pakai? Ada ya, karena dia menganggap ini masih uh, kalau ternyata dia merasa berpikir bahwa ini masih sesuai dengan kondisi perusahaan, ya udah dia pakai lagi aja metode tersebut. Metodenya tetap dia gunakan, ya udah saya pakai aja metode ini seperti itu. Nah, kemudian ayat jurnal PT Pintu untuk mencatat perolehan PT Jendela melalui metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk peleburan, yakni investment on PT Jendela 100.000 nih. Pertama kan tadi kan dia ada di debit, sekarang kita buang di kredit. Ada aset bersihnya, aktiva bersihnya adalah 100.000. Ya kan? Sehingga jurnal kita pertama bikin yang kredit dulu ya. Karena kan tadi awalnya kita udah dapetin ini investasi pada PT Jendela 100.000. Investasinya kita balik sehingga di general ledger kita jadi 0, lalu pada net aset atau aktiva bersihnya di debit sebesar 100.000. Kenapa Pak aktiva bersihnya di debit? Karena PT Pintu Tbk mencatat perolehan PT Jendela ya, melalui metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk peleburan. Nah, neraca PT Pintu Tbk setelah peleburan dengan PT Jendela Tbk yakni sebagai berikut. Ya, kalau yang tadi adalah sebelum peleburan, ya sebelum dilakukan penggabungan usaha dalam bentuk peleburan atau merger. Kalau yang ini adalah setelah dilakukannya peleburan balance sheet-nya, ya teman-teman bisa melihat di sana, oh ternyata di sini 770.000 ditambah dengan 50, 30 ya. Ada yang kepotong ternyata ya untuk balance sheet-nya ini. Lalu untuk yang di total daripada untuk capital stoknya untuk modal sahamnya 170.000 ini ya. Kemudian modal sahamnya adalah 170.000. Lalu untuk 50.000-nya adalah dari sini additional paid in capital setelah di total 170 tambah 50, yaitu adalah totalnya adalah 220. Setelah itu kita tambahkan dengan 30.000 ya additional yaitu bukan additional tapi retain earning 30.000 sehingga totalnya adalah 250.000 ya, kurang lebih demikian balance sheet-nya setelah dilakukannya peleburan. Angkanya kita ambil dari sini ya setelah di total antara PT Pintu dengan PT Jendela 1, 2, 3, 4 totalnya menjadi 250.000. Nah, ayat jurnal dalam pembukuan PT Jendela Tbk untuk mencatat pembubarannya yakni ya investment on PT Jendela Tbk-nya 100.000 ya. Nah, tadi kita udah mencatat ini si Pintu yang mencatat. Sekarang si Jendela mencatat berarti dia balik nih.
investment on PT Jendela 100.000. Lalu dia kebalikan daripada apa yang dicatat oleh PT Pintu. Capital stoknya 70.000, didapat dari $10 dikali 7.000, additional paid in capital 20.000, dan retain earning laba ditahannya adalah 10.000. Sehingga totalnya adalah $100.000. Nah, diasumsikan bahwa PT Pintu merupakan perusahaan yang tetap beroperasi dan menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal $10 per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela. Ya, diasumsikan bahwa PT Pintu ini merupakan perusahaan yang memang tetap operasi. Dan juga dia menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal $10 per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela. Nah, ayat jurnal bagi PT Pintu sama ya, jurnalnya kayak tadi juga, karena itu angkanya aja yang beda. 5.000 tinggal dikali $10 per lembar saham. Pertama ya, ayat jurnal bagi PT Pintu untuk mencatat nilai investasinya pada PT Jendela Tbk dalam bentuk peleburan, yakni 1 capital stock $10 dikali 5.000, 50.000, kemudian additional paid in capital. Ya, additional paid in capitalnya adalah 40.000 dan retain earningnya adalah 10.000. Karena di situ additional paid capitalnya diperoleh dari mana, Pak? Satu dari sini ya, 20.000 ditambah dengan 20.000 yang ini, diperoleh angkanya adalah 40.000. Lalu retain earningnya diperoleh dari mana? Satu, retain earningnya ada di sini, kemudian ditambah dengan retain earning yang di sini. Sehingga totalnya adalah 20.000. Sorry, retain earningnya diambil dari sini ya, 10.000 ya. Sehingga angkanya menjadi 50.000 ditambah dengan 40.000 additional paid in capital dan retain earningnya 10.000 ya. Kadang kalau mau gampangnya lagi ya, kita yang penting tahunya karena PT Pintu ini merupakan perusahaan yang tetap beroperasi dan menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nominal $10 per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela, intinya investment on PT Jendela Tbk-nya harus sebesar 100.000 sesuai dengan yang ada di dalam neraca sebelum penggabungan dalam bentuk peleburan atau merger. Ya. Intinya investment on PT Jendelanya harus 100.000, maka dari itu pada saat kita membuat jurnal ini pun ya, bila dilihat dari sisi PT Jendela, ini 5.000 diperoleh dari $10 tambah 5.000. Untuk additional paid in capitalnya 40.000, berarti sisanya ya kan tadi 20.000 tambah 20.000, berarti retain earningnya sekarang adalah 10.000. Ya, selisihnya pasti kan udah ketahuan, 50 tambah 40, 90 ya $100, kurangi $90, dapatnya adalah $10.000. Maka pakai retain earningnya menjadi 10.000. Nah, ayat jurnal bagi PT Pintu Tbk untuk mencatat perolehan PT Jendela Tbk melalui metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk peleburan, yaitu net asset 100.000 ya, aktiva bersihnya pada investment on PT Jendela 100.000, karena dari sini investment on PT Jendela Tbk-nya taruh di kredit, lalu aktiva bersih di debit, lawan transaksi 100.000. Nah, untuk neraca PT Pintu Tbk setelah peleburan dengan PT Jendela Tbk yakni sebagai berikut.
Ya, teman-teman bisa melihat, oh ternyata seperti ini ya Pak. Ya, jurnalnya, kalau tadi kita lihat di sini kan 170, tapi di sini adalah 150. Karena ininya adalah 5.000. 100.000 ditambah dengan 50.000 ya. Karena apa? Ini nih. Perusahaan tetap beroperasi yang menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 lembar. $10 per lembar saham. Jadi 10 dikali 5.000, 50.000. Berarti 100.000 tambah 50.000, 150.000. Untuk total daripada additional-nya kita tetap lihat dari sini. Additional paid in capital-nya adalah 70.000 dan untuk retain earning-nya adalah 10.000 ditambah 20.000 yaitu 30.000. Sehingga ya, sehingga nanti jurnal kita adalah sama angkanya untuk balance sheet-nya menjadi 250.000. Nah, penggabungan perusahaan dalam bentuk konsolidasi. Ya, berikut ini adalah neraca PT Pintu Tbk dan PT Jendela Tbk sebelum dilakukan penggabungan usaha dalam bentuk konsolidasi sebagai berikut. Ya, ini sebelum dilakukan penggabungan, di mana teman-teman bisa lihat capital stock, PT Pintu 100.000, Jendela 70, additional paid in capital-nya adalah 20.000 untuk jendela, pintunya 30.000. Total paid in capital-nya diperoleh dari capital stock ditambah dengan additional paid in capital. Masing-masing untuk pintu $130.000, jendelanya adalah $90.000. Lalu laba ditahan masing-masing pintu 20.000, jendelanya 10.000, sehingga total dari total paid in capital ditambah dengan retain earning menjadi 150.000 untuk pintu dan jendela $100.000 untuk net asset and owner's equity. Nah, diasumsikan bahwa PT Pintu Tbk dan PT Jendela diasumsikan bahwa PT Pintu dan PT Jendela telah sepakat untuk menggabungkan diri dalam satu bentuk badan usaha yang baru diberi nama dengan PT Atap. Ya, kemudian di mana kedua perusahaan lama yakni PT Pintu Tbk dan PT Jendela dibubarkan. Nah, PT Atap Tbk menerbitkan 17.000 lembar saham dengan nilai nominal $10 per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih kedua perusahaan PT Pintu Tbk dan PT Jendela Tbk sebanyak 10.000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Pintu Tbk dan Jendela. Ya. Dan PT Jendela Tbk dan 7.000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela Tbk. Nah, ayat jurnal pencatatan akuntansi bagi PT Atap untuk mencatat nilai investasinya pada PT Pintu dan Jendela dalam bentuk konsolidasi. Ya, untuk investmentnya, investment on PT Pintu dan PT Jendela ya pada saat sudah melakukan konsolidasi ya, dalam bentuk konsolidasian 150.000 ditambah 100.000 adalah $250.000. Kemudian untuk capital stock modal sahamnya adalah $10 per lembar saham dikalikan dengan 17.000 lembar saham. 170.000 lembar saham. Lalu untuk additional paid in capital 30.000 ditambah dengan 20.000, ini nolnya kurang koma di sini ya. Totalnya adalah 50.000. Lalu untuk retain earning-nya adalah
20.000 ditambah dengan 10.000, total adalah 30.000. Sehingga investment on PT Pintu TBK, NPT Jendela TBK 250.000 ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin pencatatan jurnal yang ini ya tinggal kita add aja, kita tambahin aja di sini ya totalnya. Capital stocknya 17.000 dikali 10, 170.000. Additional capital in capitalnya adalah additional paid in capitalnya adalah 20.000 ditambah 30.000, 50.000. Return earningnya, return earning PT Pintu 20.000, jendela 10.000, totalnya adalah 30.000. Sehingga besarnya investasi pada PT Pintu dan PT Jendela TBK adalah 250.000. Nah, ayat jurnal bagi PT Atap TBK untuk mencatat perolehan PT Pintu dan PT Jendela melalui metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk konsolidasi, yakni net asset 250.000 pada investasi pada PT Jendela 250.000. Ya, pada saat menggunakan metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk konsolidasi, berarti investasi pada PT Pintu TBK tadi pada PT Jendela itu kita balik aja langsung menjadi 250.000 karena aktiva bersihnya sekarang menjadi milik bersama konsolidasi ini yang dimiliki oleh PT Pintu ya, secara kepemilikan sahamnya 250.000. Nah, selanjutnya neraca PT Atap, bila kita lihat ya teman-teman bisa melihat untuk balance sheet-nya kita tuangkan, capital stock-nya 170.000, additional paid in capital 50.000, dan retain earning 30.000, sehingga totalnya menjadi 250.000. Nah, ayat jurnal dalam pembukuan PT Pintu TBK untuk mencatat pembubarannya, capital stock $10 lembar saham, $10 per lembar saham, dikali dengan 10.000 sama dengan 100.000. Ya kan? Selanjutnya additional paid in capital-nya adalah 30.000. Ya. Additional paid in capital-nya adalah 30.000. Diperoleh dari 20.000 ditambah dengan 10.000, ya kan? Ya, jadi nantinya si PT Pintu dan PT Jendela ini sama-sama dibubarkan dan akan menjadi satu nama PT baru, yaitu PT Atap kan. Nah, pada saat itu nantinya si PT Atap ini mau nggak mau kita harus melakukan pembubaran dong. Pembubaran nantinya terhadap kedua PT yang ada. Lalu jurnal yang akan dibuat adalah capital stock $10 dikali dengan 10.000, 100.000, additional paid in capitalnya adalah 30.000 untuk PT Pintunya, lalu retain earningnya adalah 20.000. 100.000, 30.000, dan juga 20.000, menjadi totalnya adalah 150.000. 100.000, 30.000 ditambah menjadi 130.000 kan, 130.000 tambah 20.000 menjadi 150.000, sehingga jurnal kita ini ya, untuk mencatat pembubaran PT Pintu 100.000 tambah 30.000 tambah 20.000 totalnya adalah 150.000. Nah, ayat jurnal dalam pembukaan PT Jendela untuk mencatat pembubarannya, ya si Pintu tadi udah membubarkan PT Pintu. Sekarang kita akan membubarkan PT Jendela. Nah, capital stock-nya adalah $10 dikali dengan 7.000, ya kan? Oke, $10 dikali dengan 7.000 adalah 70.000 ini.
Kemudian additional paid in capitalnya adalah 20.000, tinggal dimasukkan. Selanjutnya retain earning-nya adalah 10.000, sehingga totalnya menjadi 100.000 dolar untuk investment non PT Jendela Tbk. Ya, jadi baik si PT Pintu maupun si PT Jendela sama-sama melakukan pencatatan pembubaran karena nanti akan dimiliki oleh satu perusahaan baru namanya PT Atap ya. Maka dari itu kita akan bubarkan Pintu dan bubarkan juga Jendela. Sehingga jurnal pada saat membuat ya jurnal dalam pembukaan PT Jendela untuk mencatat pembubarannya, bisa teman-teman lihat 70 tambah 20 tambah 10 totalnya adalah 100.000. Nah, diasumsikan bahwa PT Atap menerbitkan 15.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 dolar per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Pintu Tbk dan PT Jendela. Tbk sebanyak 9.000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Pintu Tbk dan PT Jendela. Dan 6.000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela. Nah, jadi 10 per lembar, 10 dolar per lembar saham, di mana Atap menerbitkan 15.000 lembar saham. Lalu sebanyak 9.000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Pintu dan PT Jendela. Dan 6.000 lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Jendela. Ya, jadi kita melihat di sini ada 3 bagian ya. Nah, ayat jurnal pencatatan bagi PT Atap Tbk untuk mencatat nilai investasinya pada PT Pintu dan Jendela dalam bentuk konsolidasi. Ya, teman-teman bisa melihat di sana karena PT Atap menerbitkan 15.000 lembar saham dengan nilai nominal 10 dolar per lembar saham. Berarti 15.000 kita kali 10 per lembar saham, total 150.000. Selanjutnya additional paid in capital, yaitu sebesar ya 100.000 dolar ya, selisih dengan 170.000 yang ini kan totalnya adalah 70.000 ya. Maka dari itu kita taruh di sini additional paid in capitalnya adalah 70.000. Selanjutnya untuk retain earning-nya, retain earning tadi di sini ya untuk melakukan pencatatan nilai investasi pada PT Pintu dan PT Jendela, retain earning adalah retain earning adalah 30.000 dan yang sudah kita catat di bawah sini retain earning-nya pembubarannya adalah 10.000 yang mencatat pembubaran PT Jendela. Sehingga total daripada retain earning retain earning kan di sini kan tadi menjadi 20 tambah 10.000 ya, menjadi 30.000 dolar. Sehingga retain earning-nya menjadi 30.000 dolar. Sehingga jurnal kita tadi investment on PT Pintu. Investment on PT Pintu sebesar 250.000. Tadi kita sampai di mana ya? Ini sudah di sini ya. 250.000 tadi ada capital stock 10 dolar dikali 10 dolar per lembar saham kali 15.000 150.000. Additional paid in capitalnya sudah kita peroleh, angkanya adalah 70.000 ya, 170.000 dolar dikurangi dengan 100.000 dolar. Kemudian untuk retain earning-nya kita peroleh dari 20.000 ditambah 10.000 dolar, totalnya adalah 30.000 dolar. Nah, untuk ayat jurnal bagi PT Atap Tbk untuk mencatat perolehan PT Pintu dan PT Jendela Tbk melalui metode penyatuan kepemilikan dalam bentuk konsolidasi, yakni
investment on PT Pintu dan PT Jendela, tadi kita kan sudah jurnal di debit. Sekarang kita buang di kredit ya. Investment on PT Pintu TBK dan PT Jendela 250.000 sehingga aktiva bersihnya adalah 250.000. Nah, untuk neraca PT Atap TBK setelah dikonsolidasi, teman-teman bisa melihat 150.000 ditambah dengan 70.000 tambah 30.000, totalnya adalah 250.000. Ya, teman-teman bisa melihat di sini. Nah, kita lanjutkan dengan metode pembelian atau purchase method. Dalam metode pembelian atau purchase method itu, penggunaan metode pembelian dalam hal penggabungan beberapa badan usaha menjadi satu kesatuan entitas yang baru. Dan sangat memungkinkan perusahaan yang membeli untuk menjadi pemegang saham utama atau pemilik tunggal bagi perusahaan yang dibeli tersebut. Dalam aktiva pembelian, semua aktiva dari perusahaan yang dibeli dicatat oleh perusahaan yang membeli berdasarkan nilai wajar atau nilai pasarnya. Ya, nanti akan dibeli, dicatat oleh perusahaan yang membeli berdasarkan nilai wajar atau pasarnya. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa metode pembelian inilah yang diperkenankan ya. Karena sekarang itu sebenarnya yang tertinggal itu tinggal metode pembelian atau purchase method ini ya. Nah, apabila terjadi kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva yang dibeli, di mana harga beli lebih besar dari nilai pasar atau wajar, maka kelebihan biaya perolehan tersebut akan dialokasikan sebagai goodwill yang akan diamortisasikan dalam jangka waktu minimal 20 tahun. Ya, ada di KSAK nomor 1958. Jika harga perolehan aktiva perusahaan yang dibeli lebih kecil dari nilai wajar aktiva tersebut, ya, di mana harga beli lebih kecil dari nilai pasar atau wajar, maka selisih nilai wajar aktiva yang dibeli tersebut dengan harga perolehan dialokasikan sebagai goodwill negatif. Nah, harga atau biaya perolehan dalam hal penggabungan usaha melalui metode pembelian diukur dengan besarnya jumlah kas yang dikeluarkan dan besarnya wajar aktiva lain yang dilepas atau didistribusikan atau besarnya nilai pasar surat-surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan pembelian perusahaan tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat dari jumlah kas dikeluarkan, besarnya wajar aktiva lain, surat-surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan pembelian perusahaan tersebut. Ya, biaya perolehan meliputi semua biaya langsung penggabungan perusahaan seperti biaya pendirian, akuntansi, konsultan, dan biaya hukum akan dialokasikan sebagai penambah nilai investasi, biaya pendaftaran, dan biaya penerbitan surat-surat berharga yang diterbitkan dalam suatu penggabungan badan-badan yang metode pembelian dibebankan sebesar nilai wajarnya. Dan kedua biaya tersebut atau biaya pendaftaran dan biaya penerbit surat-surat berharga ekuitas akan dialokasikan sebagai pengurangan tambahan modal disetor. Ya, teman-teman bisa melihat di sana ada berikut ini neraca PT Maju dan PT Mujur sebelum penggabungan usaha. Ada cash, bank, account receivable, inventory, dan seterusnya. Ya, ini total asetnya, total aktiva, dan ini adalah utang dan modal. Ada utang usaha, lalu ada utang wesel, ada utang pajak, modal saham, additional paid in capital, dan laba ditahan. Ya, masing-masing teman-teman sudah lihat di mana PT Maju sebesar sekian, ya, total aset 410.000, PT Mujur 170.000. Kemudian untuk liabilities, owner's equity-nya 410.000 untuk PT Maju, PT Mujurnya 170.000. Nah, penggabungan perusahaan dalam bentuk peleburan meliputi metode pembelian. Nah, PT Maju membeli PT Mujur melalui metode pembelian dalam bentuk peleburan. Sebelum penggabungan usaha dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan revaluasi terhadap aktiva-aktiva PT Mujur untuk memperoleh nilai wajarnya sebagai dasar dalam penentuan harga jual kepada PT Maju.
Nah, neraca PT Mujur setelah dilakukan revaluasi terlihat berikut ini. Ya. Ini setelah dilakukan revaluasi. Ya, revaluasi terhadap apa, Pak? Terhadap aktivanya ya. Oh, ternyata nilainya menjadi sekian. Untuk cash 5.000, maju mujur 10.000. Sama enggak? Oh, ternyata masih sama, Pak. Lalu untuk yang lain bagaimana? Apakah sama atau masih ada perbedaan? Ya, ternyata untuk PT Maju itu tidak ada copyrights. Apakah benar ya sama ya? Ya sama ya untuk PT Maju aktifannya, lalu untuk PT Mujur sama ya untuk PT Maju maupun Mujur untuk aktiva. Kemudian untuk total aktifanya lagi sama, untuk total utang dan modalnya bagaimana Pak? Nah teman-teman bisa lihat di sana. Ya, sama juga ya ternyata ya. Kemudian untuk PT Mujurnya bila kita bandingkan, oke sama ya. Kurang lebih untuk PT Maju maupun PT Mujur itu sama saja. Nah, kita lihat PT Maju menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Mujur. Nah, harga pasar saham PT Maju pada saat pembelian PT Mujur senilai $14 per lembar saham. Oleh sebab itu, PT Mujur harus menerima nilai pasar harga saham PT Maju tersebut sebagai dasar untuk penghitungan harga jual pada PT Maju. Lalu ayat jurnal pada PT Maju untuk mencatat penerbitan 10.000 lembar saham dalam peleburan usaha melalui metode pembelian dengan PT Mujur. Ya, tinggal pertama kita buat dulu jurnalnya capital stock, diperoleh dari 10.000 lembar saham, kita kalikan dengan nilai nominal $10 per lembar saham. Totalnya adalah 100.000. Lalu untuk additional paid in capitalnya adalah, teman-teman bisa melihat additional paid in capital di sini. Kalau total investmentnya itu adalah 140.000, diperoleh dari mana Pak? Ini dari sini ya. $14 per lembar saham dikali dengan 10.000 lembar saham, totalnya adalah 140.000. Ya berarti kita sudah tahu ya bahwa 140.000 lembar saham kurangi dengan tadi 10.000 lembar saham kali $10 per lembar saham, itu selisihnya adalah 40.000. Berarti additional paid in capitalnya adalah 40.000. Ya kan? Jadi kalau teman-teman membuat jurnal yang ini, pertama modal sahamnya dulu $10 kali 10.000 adalah dari sini ya. Lalu untuk yang 140.000 itu teman-teman peroleh dari $14 per lembar saham dikali dengan 10.000 lembar saham. Itu dapatnya 140.000, sehingga selisih daripada investasi on PT Mujur dikurangi dengan capital stock dapat 40.000 US dollar. Ya, seperti itu. Nah, untuk menghitung total investasi pada PT Mujur, modal saham $10 dikali dengan 10.000 lembar saham, 100.000. Lalu additional paid in capitalnya adalah selisih ya daripada $14 per lembar saham dikurangi dengan $10 per lembar saham. Itu adalah $4. Sehingga $4 dikali 10.000 dapat 40.000. Maka dari itu total investasi pada PT Mujur 100.000 ditambah 40.000, 140.000 kan. Selanjutnya nilai wajar aktiva bersih PT Mujur itu 140.000. Sehingga selisihnya menjadi 0. Nah, pencatatan perolehan aktiva bersih PT Mujur oleh PT Maju.
Sehingga bisa dicatat demikian ya. Investment on PT Mujurnya kita tambahkan 140.000. Tinggal bunyikan di sini ya. Kan yang di pencatatan account payable itu dari sini 10.000, notes payable 4,5, dan tax payable-nya adalah 5,5, sehingga teman-teman langsung mencatat di sana ditambah dengan investasi pada PT Mujur sebesar 140.000. Nah, diasumsikan bahwa PT Maju menerbitkan 11.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per lembar saham untuk memiliki aktiva bersih PT Mujur. Harga saham pada saat pembelian PT Mujur senilai $14 per lembar saham. Biaya-biaya yang dikeluarkan PT Maju terdiri dari biaya pendaftaran di Bapepam sebesar $400, biaya konsultasi hukum $1.200, dan biaya akuntan $800. Selain itu juga PT Maju juga mengeluarkan biaya penerbitan sertifikat saham sebesar $600. Pada saat pembelian terjadi, maka PT Mujur harus menerima nilai pasar harga saham PT Maju sebagai dasar untuk penghitungan harga jual kepada PT Maju. Nah, ayat jurnal PT Maju untuk mencatat penerbitan saham melalui metode PT Mujur. Pertama, teman-teman kalikan dulu ya. $10 per lembar saham dikali dengan 11.000 lembar saham biasa ini. Kita peroleh angkanya adalah 110.000. Selanjutnya adalah untuk additional paid in capital-nya, itu teman-teman bisa mendapatkan dari selisih daripada investasi pada PT Mujur dikurangi dengan capital stock atau modal saham sebesar $110.000. Ya, sehingga diperoleh dapatnya adalah $44.000. Lalu untuk ayat jurnal bagi PT Maju mencatat pengeluaran biaya-biaya langsung, pertama adalah investasi pada PT Mujur, itu adalah $2.000, kemudian additional paid in capital-nya adalah $1.000, lalu kas-nya adalah $3.000. Ya, karena kita mau mencatat pengeluaran biaya-biaya ya, ada 2.000 dan juga ada yang 1.000. Diperoleh dari mana, Pak? Nih, 1.200 konsultasi hukum dan biaya akuntan, 1.200 tambah 800 adalah 2.000. Kemudian biaya pendaftaran di Bapepam 400 ditambah dengan 600 itu adalah 1.000 ya. Hingga totalnya menjadi $3.000. Nah, untuk menghitung total investasi pada PT Mujur, sehingga diperoleh angkanya cash $3.000, ditambah dengan capital stock atau modal sahamnya $10 dikali 11.000, total $110.000. Lalu additional paid in capital-nya 4 dikali 11, 44.000 ya, atau cara gampang yang tadi itu 4 ini tinggal dikalikan dengan 11.000 ya, dapat 44.000. $4 per lembar saham dikali dengan 11.000 dapat 44.000. Karena tadi saya kasih contohnya, sebenarnya bisa ya langsung mengurangi ini aja ya, investasi pada PT Mujur 154.000 dikurangi dengan 110.000. Tapi ini kita bisa gunakan opsional yang berbeda ya. Opsi yang berbeda, 4 dikali 11.000 adalah 44.000. Lalu kita kurangi dengan 1.000 ya, 1.000 berkaitan dengan additional paid in capital. Ya, additional paid in capital-nya adalah $1.000. Nah, selanjutnya dapat angka 43.000. Kita total nih ya.
110.000 ditambah 3.000, 113, 113 tambah 43. 156.000 ya, 156.000. Total investasi pada PT Mujurnya 156.000. Lalu untuk nilai wajar aktiva bersihnya adalah 140.000 ya. Nilai wajar aktiva bersih 140.000 diambil dari sini. Sehingga kita tuangkan 140.000 dan besarnya berapakah goodwill-nya? 156.000 dikurangi dengan 40.000, itu dapatnya goodwill sebesar 16.000. Oh, ini kok ada goodwill-nya segala. Kita kembali lagi kepada definisi yang di atas tadi ya. Nih. Kita lihat keterangannya dari sini. Dalam aktiva pembelian, semua aktiva dari perusahaan yang dibeli dicatat oleh perusahaan yang membeli berdasarkan nilai wajar atau nilai pasarnya. Apabila terjadi kelebihan biaya perolehan atas nilai wajar aktiva yang dibeli, harga dibeli dari nilai pasar atau wajar, maka kelebihan biaya perolehan tersebut akan dialokasikan sebagai goodwill. Ya, yang mana kalau goodwill itu pasti akan diamortisasikan ya. Goodwill kan sebagai aktiva tidak berwujud, dia amortisasi. Kalau meja, kursi itu kan didepresiasi. Aktiva tidak berwujud namanya penyusutannya namanya amortisasi dalam jangka waktu maksimal 20 tahun. Ya, terdapat di dalam Pesakan nomor 1958. Jika harga perolehan aktiva perusahaan dibeli lebih kecil dari nilai wajar aktiva tersebut, di mana harga beli lebih kecil dari nilai pasar atau wajar, maka selisih nilai wajar aktiva yang dibeli tersebut dengan harga perolehan dialokasikan sebagai goodwill negatif. Ya, kalau harga belinya lebih kecil dari nilai pasar wajar. Kalau harga beli lebih besar dari nilai pasar wajar, maka dialokasikan sebagai goodwill yang akan diamortisasikannya. Jadi di sini tuh nanti akan muncul sebagai goodwill. Ya, biar teman-teman lihat sampai di sini ya. Sehingga total investasi PT Mujur 156.000, nilai wajar aktiva bersih 140.000 dia peroleh dari mana Pak? Nah, dari sini. 156.000 dikurangi 140.000 itu kita peroleh angkanya goodwill 16.000. Ya, kurang lebih sampai situ. Ya, untuk perkuliahan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Silakan teman-teman baca kembali PDF PowerPoint-nya supaya lebih mendalami lagi ya. Supaya bisa menambah wawasan pencerahan yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Ya, akhir kata dari saya, teman-teman tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.